Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Edi Ahmanto. Saya adalah salah satu staf pengajar di MI Muhammadiyah Sidowayah, Desa Ngrejo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Alhamdulillah, tahun ini saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 1 yang diadakan pada tahun 2023. Di sini adalah formulir pendaftaran saya untuk digunakan sebagai UKIN, prasyarat UKIN. Saya hari ini akan melaksanakan praktik dalam uji kinerja. Saya harapkan nanti komentar-komentar yang membangun ke depannya saya butuhkan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran saya ke depannya. Pada hari ini saya akan membawakan materi isi kandungan tentang hadis menyayangi anak yatim, riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Terima kasih, saya kira cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah sekali. Sebelum kita mulai pelajaran ini, ada yang tidak masuk ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Kenapa? Ada yang tahu enggak? Sakit. Bapak sudah WA saya, ibunya belum ada izin kelihatannya tadi. Ya udah, enggak apa-apa. Berarti ini komplit kecuali Aska yang sedang sakit. Jika kalian tidak enak badan, sakit, kalau dirasa memang tidak mampu untuk sekolah, boleh tidak masuk. Tapi ingat, harus izin, bisa lewat surat, bisa lewat berkirim WA atau telepon sama wali kelas. Selain itu, jangan lupa kalau kalian tidak masuk. Kalau tidak masuk, kalian harus bertanya kepada teman kalian tugas apa yang diberikan saat kalian tidak masuk. Oke? Jadi jangan langsung ada alasan kenapa tidak mengerjakan tugas, karena tidak masuk sakit. Jangan buat alasan seperti itu. Oke? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Seperti biasanya nanti kita membaca suratul Fatihah dan doa belajar bersama-sama. Silakan Mbak Zia dipimpin doanya. Mari kita ta'awudz semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk pembelajaran Al-Quran Hadis untuk materi yang sama dengan kemarin, tetapi bagian kedua. Materi yang pertama, materi hari ini yang akan kalian pelajari adalah isi kandungan hadis menyayangi anak yatim. Sedangkan materi yang dulu apa? Menghafal hadis anak yatim. Tidak apa-apa, keras tidak apa-apa. Ada gerakan dikit-dikit tidak apa-apa. Ingat, hadis menyayangi anak yatim yang kalian sudah hafalkan kemarin, jangan sampai lupa kembali. Berarti tetap dieling-eling, tetap diingat-ingat beserta artinya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi 1 hadis menyayangi anak yatim, bagian isi kandungan hadisnya. Isi kandungan hadis ini. Silakan dilihat di televisi, sudah saya siapkan beberapa PowerPoint di situ. Kalian melihat apa di situ? Upin Ipin. Ya, ini adalah gambar Upin Ipin dan keluarga, betul. Terus bawahnya, karena materi kita adalah hadis tentang menyayangi anak yatim, kira-kira terkaitkah antara Upin Ipin dengan seorang anak yatim? Betul, Upin Ipin tidak mempunyai ayah dan ibu. Sangat betul sekali. Kalau materi kita kan anak yatim, sedangkan Upin Ipin siapa tadi? Tidak mempunyai ayah ibu. Ada yang tahu? Kalau tidak mempunyai ayah ibu bagaimana? Yatim? Iya, tuh betul sekali. Seorang anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu adalah seorang yatim. Kalau kalian sudah mempelajari hadis yang kemarin, ada yang punya gambaran sedikit tidak tentang siapa anak yatim tersebut? Ada yang bisa tunjuk tangan anak yatim kira-kira siapa? Belum? Silakan Mas. Anak yang tidak memiliki bapak atau ayah. Tuh sekali Mas Kevin. Tetapi di sini nanti kita akan lebih menegaskan siapa toh anak yatim itu. Kalau kita hanya sekedar tidak mempunyai ayah atau bapak, simbah kalian, bapak ibunya kan sudah meninggal juga. Berarti termasuk anak yatim. Simbah kalian kan seperti itu. Makanya nanti kita pelajari di sini kriteria anak yatim itu seperti apa. Coba perhatikan. Hadis menyayangi anak yatim. Di situ ada pertanyaan pertama. Apakah kalian tahu siapa yang dimaksud anak yatim? Sudah dijawab oleh Mas Kevin. Siapa lagi Mas Kevin? Iya betul, tidak apa-apa, keras saja tidak apa-apa. Anak yang tidak memiliki bapak, betul. Nah di situ kata yatim berasal dari kata yatmun, yang berarti kesendirian. Jadi dia sendiri, dewean, sendiri. Sementara secara istilah berasal dari kata yatmun. Kalau kata yatim berasal dari kata yatmun, istilahnya apa?
ayahnya sejak kecil. Batasannya apa di sini? Balik. Kalau balik itu usia berapa kira-kira? Bisa 12, bisa 13. Itu jika laki-laki paling tidak dia pernah mimpi basah. Terus kalau perempuan sudah mengalami haid atau datang bulan. Adakah di kelas ini yang sudah mengalami datang bulan? Sudah? Dia sudah? Sudah ada lagi? 2. Berarti ibaratnya gini, kalian sudah diberi catatan sendiri oleh Allah. Jadi dia dikasih satu catatan, bisa juga dikasih satu catatan. Fungsinya catatan itu untuk apa? Mencatat amal ibadah kalian masing-masing. Sudah tidak ditanggung orang tua kalian lagi, tetapi kalian sudah mendapat catatan amal perbuatan baik ataupun buruk. Semoga kita mendapatkan atau mempunyai catatan amal ibadah yang baik lebih banyak, sehingga kelak kita nanti bisa ketemu di surga. Oke? Kita berdoa semoga nanti kita kelak bertemu di surga. Bisa ketemu nih kono-kono. Wah, Pak Edi, bagaimana kabarnya? Ya, di surga. Jangan sampai ketemu di neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, disiksa. Berikutnya, silakan dilihat. Di sini dikatakan berbahagialah jika kalian masih dikaruniai orang tua. Maaf ya sebelumnya, adakah di kelas ini yang sudah ditinggal meninggal oleh orang tuanya? Sudah komplit semua, masih komplit semua ya? Alhamdulillah. Berarti di sini berbahagialah. Kalian harus berbahagia. Benar-benar bahagia. Kenapa? Karena kalian masih dikaruniai orang tua yang utuh. Kalian nanti akan saya tontonkan sebuah video yang mengharukan. Saya bahkan waktu pertama kali melihatnya, mencari bahan itu untuk digunakan sebagai materi, saya meneteskan air mata karena sangat menyentuh di hati. Walaupun itu kisah dari negara tetangga kita, dari Malaysia, bahasanya Melayu tapi masih bisa kalian pahami. Ada terjemahan bahasa Indonesia-nya. Sangat mengharukan. Betapa menyedihkannya seorang anak yang ditinggal orang tuanya. Nah sekarang kita lanjutkan. Ini kisah sejarah sedikit tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu siapa nama ayahnya? Ada yang tahu enggak? Siapa? Abdullah, betul. Kalau ibunya? Siti Aminah. Nah ibunya banyak yang hafal, tapi kalau ayahnya banyak yang terlupa. Kalau di perjanjian Madinah nanti ada Muhammad ibnu Abdullah. Ada yang menyebutnya Abdullah, ada yang menyebutnya Abdullah. Boleh-boleh saja, sama. Ada yang tahu kapan ayah Nabi Muhammad meninggal? Betul Mas Viko, saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan, bahkan belum lahir, dia sudah dalam keadaan yatim. Maka dari itu di sini diterangkan Nabi Muhammad SAW juga seorang yatim, bahkan semenjak di dalam kandungan ibundanya. Maka dari itu Nabi Muhammad sangat mengerti, sangat tahu sekali bagaimana perasaan menjadi seorang yatim. Nabi Muhammad dia adalah orang yang paling tahu akan keadaan perasaan dari seorang anak yatim. Di situ ada sebuah hadis yang sudah kalian hafalkan kemarin. An
wa atara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya di situ yang diartikan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad, saya dan orang-orang yang menyayangi anak yatim akan berada di dalam surga seperti ini. Jadi Nabi Muhammad diibaratkan jari telunjuk yang tinggi. Orang-orang menyayangi anak yatim diibaratkan jari telunjuk yang pendek. Di dalam surga dekat mereka, awal satu komplek ibaratnya, satu perumahan, saking dekatnya dengan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad lalu merenggangkannya. Di sini dapat dikatakan, dapat diartikan bahwasanya orang yang tidak menyayangi anak yatim tidak akan dekat dengan Nabi Muhammad. Bisa juga orang yang masuk surga tetapi karena dia tidak menyayangi anak yatim sehingga dia tidak dekat dengan Nabi Muhammad, dia jauh, bahkan mungkin bisa tidak bertemu di surga. Pak, tidak bertemu. Kenapa? Tidak menyayangi anak yatim. Kita lanjutkan. Kandungan hadis menyayangi anak yatim di sini dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad itu menjelaskan tentang bagaimana keutamaan dari kita menyayangi dan memelihara anak yatim piatu. Nah, pastinya kita sebagai orang beriman kan sepatutnya kita harus peduli kepada sesama manusia, terutama anak yatim. Betul, sebagaimana perintah Allah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jangan lupa saat mereka dirundung kesedihan, kita harus menghiburnya. Saat dia mendapatkan kesulitan, kita membantunya. Saat kita bermain, kita ajak mereka. Itu adalah cara-cara yang dilakukan untuk menyayangi anak yatim, ikut memelihara anak yatim sebagaimana yang Rasulullah ucapkan dalam hadisnya, sampaikan dalam hadisnya. Beda loh ya, karena kita masih kecil. Kalau saya, orang tua kalian, itu cara menyayangi anak yatim beda. Kalau saya, orang tua kalian, menyayangi anak yatim dengan membantu, memberi keringanan untuk keperluan hidup. Contoh, disekolahkan. Oh, ada tetangga saya yatim, saya sekolahkan. Atau bapakmu sekolahkan. Oh, waktu Idul Fitri kamu dibelikan baju, anak yatim tetanggamu dibelikan baju. Itu bagian dari memelihara anak yatim. Jika kamu punya makanan lebih, dibagikan pada mereka. Itu salah satu cara orang dewasa dalam memelihara atau menyayangi anak yatim. Kalau kalian kan masih dalam, kalau berteman harus baik dengan mereka, punya mainan kalian bermain bersama seperti itu masih di ranah kalian, di fase kalian seperti itu cara menyayanginya. Akan saya putarkan sebuah video pembelajaran tentang perjuangan anak yatim piatu dalam merayakan Idul Fitri. Coba silakan dilihat, saya akan putarkan video pembelajaran tentang menyayangi
anak yatim, perjuangan anak yatim piatu merayakan Idul Fitri. Ingat, ada tugas yang harus kalian selesaikan dari setelah melihat video tersebut. Aku kalau mas ini ya, mas free ya. Saya balik rumah bos saya. Ayo kau balik, tapi baliknya aja. Mesti keluar jalan-jalan. Actionnya, Fizi kalau bagaimana so? Kami tak ada keluarga raya di sini ke? Besar kurang. Assalamualaikum semua. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin untuk semua. Yang mana nak balik kepada keluarga masing-masing, kamu boleh ikut. Yang mana nak beraya kat sini, besok pagi kita sama-sama akan pergi solat berjemaah di masjid. Ni hari raya untuk Fizi. Belajar elok ya. Terima kasih cikgu. Mak dapat nilai ya. Kata pengen pam. Barang ke barang. Kamu pergi segaman kau. Segaman main jauh kau. Aku kalau mas ini ya, mas free ya. Wajib. Kami anak yatim, kami nak kembang ke kampung. Kenapa tak bagi tahu awal tadi? Orang mau pergi mana? Mana ada buat sini? Pesan apa yang ada pada video tadi? Pesan yang tersampaikan dalam video tadi apa? Coba saya kasih waktu untuk nanti berdiskusi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya pecah ya. 2. Yang Zia ikut kelompok sana, Bunga ikut kelompok sini. Boleh berhadapan ke belakang. Oke, saya bagikan lembar kosong. Silakan kalian diskusikan
dengan teman kalian, kira-kira ceritanya mau apa? Ayo maju ke depan sini Mas. Saya kasih lembar kosong. Kamu yang pertama dulu. Tulis tadi bercerita tentang apa? Tulis dulu. Kerjasama, usul dari temannya digabungkan. Pengerjaan tugas 1 kira-kira 5 menit. Selesai? Sudah. Sekarang tugas kedua. Tugas keduanya pesan apa yang terkandung dalam cerita yang diputar di film tadi? Pesan. Berarti pesan itu untuk orang banyak. Untuk orang banyak, tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk semua orang. Pesan ditulis. Waktu 5 menit untuk berdiskusi bersama temannya. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok 1? Sudah. Kalau sudah, kita bergantian untuk maju ke depan. Sebentar, kita maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk membacakan diskusi. Silakan dibacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan diskusi. Isi cerita kisah seorang anak yang buta berteman baik dengan anak yang kesulitan berbicara. Mereka ingin merayakan Idul Fitri bersama keluarga tercinta. Tetapi keluarga mereka sudah meninggal, jadi mereka menempuh perjalanan jauh untuk beridul fitri bersama kedua orang tua dari salah satu siswa. Pesan yang terkandung kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat keluarga yang utuh, sehingga kita bisa berbakti kepada mereka dan mematuhi perintahnya. Dan kita harus menyayangi anak-anak dan harus berikan makanan juga menyayangi seorang tua. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu teman kalian. Silakan kelompok 2 Mas Kevin yang akan membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Isi cerita kisah seorang anak yang buta berteman baik dengan anaknya kesulitan berbicara. Mereka ingin merayakan Idul Fitri bersama keluarga tercinta. Tetapi keluarga mereka adalah yang sudah meninggal, jadi mereka menempuh perjalanan jauh untuk beridul fitri di makam dua orang tua dari salah satu siswa. Pesan, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat keluarga yang utuh, sehingga kita bisa berbakti kepada mereka dan mematuhi perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
silahkan dibacakan. Apapun pekerjaannya, tidak usah malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok yang membacakan hasil studi. Cerita kisah seorang anak muda berteman baik dengan anak yang sedang berbicara. Mereka ingin merayakan berbagai bersama keluarga berbeda. Tetapi keluarga mereka sudah meninggal dari cerita dari salah satu siswa. Kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sehingga kita bisa diberikan dengan mereka dan mengamaturi kehidupan setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kalian. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kita hari ini, Bentar, saya buka dulu. pembelajaran untuk kita hari ini sudah hampir di penghujung acara. Sebelum kita tutup, silakan dilihat dulu di layar televisi. Di sini ada lembar penilaian tertulis. Jadi nanti setelah pulang sekolah, saya akan mengirimkan link di grup WA berupa pekerjaan pilihan ganda kuis. Nanti kalian kerjakan bersama orang tua kalian. Bukan maksudnya diajarin, enggak, maksudnya minta pinjam HP orang tua, kalian kerjakan, nanti sudah saya rekap nilainya dari ini. Oke ya? Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita kilas sedikit dulu. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Isi kandungan hadis menyayangi anak yatim. Ada yang tahu riwayatnya siapa tadi? Bukhari, Muslim. Di dalam hadis tersebut Rasulullah mengisarkan dengan berapa jari? 2. Bagi yang diregangkan artinya apa tadi? Jauh dari Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Anak yatim tadi siapa? Anak yang tidak mempunyai bapak. Batasannya sebelum balik, betul. Alhamdulillah sudah banyak yang kalian pelajari, termasuk video pembelajarannya ya. Termasuk video pembelajarannya menyedihkan sekali. Pak, apakah kalau kita melihat sesuatu yang sedih seperti itu menangis boleh Pak? Boleh. Berarti kalau kalian merasa ikut bersedih, empati. Ngerti empati? Empati itu perasaan ikut merasakan kesedihan yang sama dengan yang kamu lihat. Itu empati. Seolah-olah kamu pengen menolong orang tersebut. Empati. Nilai kono dengan ayahku kono tak terkait. Itu sudah muncul rasa empati dari diri kalian. Jadi empati itu penting sekali kalian. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran dan waktunya sudah habis untuk hari pelajaran. Terima kasih dari saya untuk hari ini. Semoga kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, saya akhiri perjumpaan kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kursi dikembalikan seperti biasa.